Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasta'in wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami di sini diberikan kesempatan untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengelolaan kelas. Nah, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Sulistianingsih dan Yurid Fathia Albar. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas. Boleh di next. Nah, untuk yang pertama ada latar belakang. Di mana pada latar belakang ini sumber daya manusia yang berkualitas kan hal yang sangat penting bagi suatu negara untuk menjadi negara maju, kuat, makmur, dan sejahtera. Nah, eh, upaya peningkatan kualitas sumber daya ini tidak bisa terpisah dengan masalah pendidikan bangsa, di mana guru itu memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Nah, ini menurut Jamaroh menyebutkan masalah yang dihadapi guru, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman, adalah mengenai pengelolaan kelas. Di mana hal tersebut dikarenakan bahwa dalam satu kelas para siswa adalah makhluk sosial yang mempunyai latar belakang yang berbeda tentunya. Nah, berangkat dari permasalahan tersebut, kami mengangkat masalah mengenai pengelolaan kelas dalam pembelajaran agar guru atau calon pengajar mengetahui dan memahami tentang pentingnya pengelolaan kelas yang baik untuk pembelajaran yang efektif. Boleh di next. Nah, langsung membahas tentang pengertian pengelolaan kelas itu sendiri. Di mana pengelolaan kelas itu berarti ada dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Di mana pengelolaan itu sendiri berasal dari kata kelola atau sama dengan kata manajemen, di mana manajemen itu sendiri yaitu kata yang aslinya dari bahasa Inggris yang artinya itu ketata laksanaan, ketata pemimpinan, dan pengelolaan. Nah, sedangkan kelas itu sendiri yaitu suatu kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama yang mendapatkan pengajaran dari guru. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan kelas ini adalah suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan guna mencapai tujuan pengajaran. Jadi, kesimpulan sederhananya itu, pengelolaan kelas merupakan kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan pengajaran. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada tujuan pengelolaan kelas, di mana pada tujuan pengelolaan kelas ini, pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Jadi, secara umum, pengelolaan kelas itu adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dalam intelektual, yang ada di kelas. Nah, fasilitas yang demikian itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja yang menciptakan suasana sosial dan memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasinya pada siswa. Nah, di sini menurut Suharsini Arikunto yang berpendapat bahwa tujuan pengelolaan kelas ini adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Di mana terkait dari penjelasan tersebut, jadi dalam hal pengelolaan kelas ini dapat pula ditinjau dari segi interaksi dan komunikatifnya. Artinya, seorang guru dituntut mampu mengatur segala kondisi ataupun pembelajaran yang secara berlangsung itu akan menciptakan komunikasi dua arah, yaitu antara guru dan murid. Hal ini bertujuan untuk memudahkan sekaligus meringankan tugas guru atau wali kelas. Boleh di next? Nah, di sini ada beberapa prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama itu hangat dan antusias, di mana hal ini tuh diperlukan dalam proses belajar mengajar, di mana guru yang hangat dan akrab akan menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya
yang akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas pada anak tersebut. Lalu yang kedua ada tantangan, di mana penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya timpang. Selanjutnya harus bervariasi, di mana penggunaan alat atau media atau alat bantu untuk mengajar itu tuh memiliki pola interaksi antara guru dan anak didik untuk mengurangi munculnya gangguan kevariasian dalam penggunaan apa yang disebut tadi. Nah, itu tuh merupakan kunci yang tercapainya pengelolaan kelas yang efektif. Lalu yang keempat ada keluasan, di mana keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajar dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan anak didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Yang kelima yaitu ada penekanan pada hal-hal positif, di mana pada dasarnya dalam mengajar dan mendidik guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian anak didik pada hal-hal yang negatif, di mana penekanan tersebut itu dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, tujuan dalam yang terakhir itu ada penanaman disiplin diri yang tujuannya itu nanti anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri tentunya. Karena guru sebaiknya selalu mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin diri sendiri, dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan mengenai pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawabnya. Jadi guru itu harus disiplin dalam segala hal bila ingin anak didiknya itu ikut disiplin dalam segala hal juga. Boleh di next? Oke, yang selanjutnya ada peran guru dalam strategi pengelolaan kelas. Nah, di mana yang pertama itu ada demonstrator. Jadi, guru itu harus menjadi sosok yang ideal bagi siswanya. Hal ini dibuktikan apabila ada orang tua yang memberikan argumen yang berbeda dengan gurunya, maka siswa tersebut akan menyalahkan argumen si orang tuanya dan membenarkan seorang guru. Biasanya seperti itu. Nah, jadi guru itu selalu jadi acuan bagi peserta didiknya. Oleh karena itu, segala tingkah laku yang dilakukannya sebagian besar akan ditiru oleh siswanya. Jadi, guru sebagai demonstrator dapat diasumsikan bahwa guru ini sebagai tauladan bagi siswanya dan contoh bagi peserta didik. Nah, selanjutnya ada pengelolaan kelas. Jadi, guru sebagai pengelolaan kelas. Di mana tingkat pemikiran kan ada beberapa tingkatan, ada mengetahui, mengerti, mengaplikasikan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, di sini pengelolaan kelas ini harus sering-sering dilakukan evaluasi untuk digunakan sebagai umpan balik biar siswanya itu memiliki hasil nilai yang memang solusi untuk mencari kelemahan di pembelajaran yang sudah diajarkan. Hal-hal yang paling penting dalam melaksanakan evaluasi itu ada di aspek efektif, kognitif, dan psikomotor. Nah, biasanya evaluasi ini dilakukan dengan berbagai proses instrumen yang harus terbuka tentunya dalam pengelolaan kelas. Nah, selanjutnya ada mediator dan fasilitator. Jadi, dalam peran guru pada pengelolaan kelas ini, guru itu sebagai mediator dan fasilitator. Artinya, manajer yang dapat memanage kelas. Tanpa kemampuan ini, maka performance dan karisma guru akan menurun, bahkan kegiatan pembelajaran bisa kacau tanpa tujuan. Jadi, guru sebagai pengelolaan kelas itu tujuannya agar anak didik itu betah tinggal di kelas dengan memotivasi yang tinggi untuk senantiasa belajar di dalamnya. Beberapa fungsi guru sebagai pengelolaan kelas itu merancang tujuan pembelajaran, terus mengorganisasi beberapa sumber pembelajaran, memotivasi, mendorong, dan menstimulus siswa. Di mana ada dua macam dalam memotivasi belajar yang bisa dilakukan, yaitu dengan hukuman dan reward. Di mana yang terakhir ada evaluator. Jadi guru sebagai evaluator artinya harus dapat menguasai benar materi yang akan diajarkan, juga media yang digunakan, bahkan lingkungan sendiri juga termasuk sebagai sumber belajar.
di mana seorang siswa mempunyai beberapa kemampuan menyerap materi berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidik harus pandai dalam merancang media. Oke, boleh di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini itu kita membahas penataan ruang kelas ya. Gimana agar menciptakan suasana belajar yang menggairahkan perlu mempertahankan peraturan atau penataan ruang kelas. Nah, penyesuaian dan pengaturan belajar ini hendaknya memungkinkan anak didik duduk berkelompok dan memudahkan anak didik bergerak secara luasan. Nah, dalam pengaturan ruang belajar ini, hal-hal yang diperhatikan itu di sini ada 5 ya, di mana itu ukuran dan bentuk kelasnya, di mana itu disesuaikan juga dari jumlah anak di kelasnya dan bentuk serta kursi meja anak didiknya. Lalu ada juga jumlah anak didik yang setiap kelompoknya ya. Nah, selanjutnya itu jumlah kelompok dalam per kelasnya itu agar semuanya eh, terjalan secara teratur ya. Nah, komposisi anak ini dengan pandai dan campur ya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya di mana di sini ada pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan kelas. Di mana di sini manajemen kelas bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tapi terkait dengan berbagai faktor. Nah, permasalahannya anak didik adalah faktor utama yang dilakukan guru tidak lain untuk meningkatkan kegairahan siswa secara berkelompok maupun individual. Nah, eh, dari pendekatan guru yang dilakukan dalam rangka pengelolaan kelas, berbagai pendekatan tersebut seperti yang di sini ya. Yang pertama itu ada pendekatan kekuasaan, di mana pengelolaan kelas ini sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkat laku anak didiknya. Nah, peranan guru di sini ialah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Selanjutnya ada pendekatan ancaman, di mana pendekatan ini atau juga intimidasi ini, pengelolaan kelas adalah sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik, tetapi dalam mengontrol tingkah laku anak didik dilakukan secara memberi ancaman, misalnya melarang atau ejekan sendiri dan pemaksaan. Nah, selanjutnya itu ada yang ketiga itu pendekatan kebebasan, di mana pengelolaan diartikan secara suatu proses untuk membantu anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Nah, peranan guru di sini itu mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan anak didiknya. Lalu yang keempat ada pendekatan resep. Nah, pendekatan ini dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak diboleh kerjakan oleh guru dalam mereaksikan semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Nah, dalam gambaran ini tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan. Nah, peranan guru hanya mengikuti petunjuk seperti yang tertulis dalam resep. Nah, selanjutnya itu yang kelima itu pendekatan pengajaran, di mana pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik. Nah, untuk memecahkan masalah itu, bila tidak bisa dicegah, pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didiknya yang kurang baik. Nah, peranan guru di sini juga merencanakan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik. Nah, selanjutnya itu ada pendekatan perubahan tingkah laku. Nah, sesuai namanya ya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses mengubah tingkah laku anak didik. Nah, untuk peranan guru di sini mengembangkan tingkah laku anak didiknya yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Nah, pendekatan ini berdasarkan perubahan tingkah lakunya anak didik. Sebaiknya tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas diberikan sanksi atau hukuman akan menimbulkan perasaan tidak puas dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari. Nah, lalu yang ketujuh itu di sini ada pendekatan sosio-emosional. Nah, pendekatan ini akan tercapai secara maksimal apabila hubungan antara pribadi yang
baik berkembang dalam kelas. Hubungan ini meliputi hubungan antara guru dan siswa serta hubungan antar siswa. Dalam hal ini, guru merupakan kunci pengembangan hal hubungan tersebut. Nah, oleh sebab itu, seharusnya guru mengembangkan iklim kelas yang baik melalui pemeliharaan hubungan antara pribadi kelas. Nah, untuk terciptanya hubungan guru dengan siswa yang positif, sikap mengerti dan sikap mengayomi atau sikap melindungi. Nah, selanjutnya itu ada pendekatan kerja kelompok, di mana pendekatan ini peranan guru ialah mendorong perkembangan dan kerjasama kelompok dalam pengelolaan kelas. Dengan proses kelompok memerlukan kemampuan guru untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan kelompok menjadi kelompok yang produktif, dan selain itu guru harus pula dapat menjaga kondisi itu agar tetap baik. Untuk menjaga kondisi tersebut, guru harus dapat mempertahankan semangat yang tinggi, mengatasi konflik, dan mengurangi masalah-masalah pengelolaan. Nah, yang terakhir di sini ada pendekatan elektis atau pluralistik ya, di mana pendekatan ini menekankan pada potensial kreativitas dan inisiatif. Nah, wali atau guru kelas dalam memilih berbagai pendekatan tersebut berdasarkan situasi yang dihadapinya. Penggunaan pendekatan itu dalam suatu situasi mungkin dipergunakan salah satu dan dalam satu lainnya. Mungkin harus mengkombinasikan dan atau tiga pendekatan tersebut. Eh, Guru memilih dan menggabungkan secara bebas pendekatan tersebut sesuai dengan kemampuan dan selama maksud yang penggunaannya untuk pengelolaan kelas di sini. Kegiatan guru menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang memberikan kemungkinan proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien. Nah, untuk selanjutnya di situ di mana di sini ada masalah yang timbul dalam pengelolaan kelas. Nah, keanekaragaman masalah perilaku siswa itu menimbulkan beberapa masalah pengelolaan kelas. Nah, di sini ada ya beberapa eh, berhubungan dengan perilaku siswa. Yang pertama itu kurang kesatuan. Nah, dengan adanya kelompok-kelompok atau klik-klik dan pertentangan jenis kelamin. Nah, yang kedua di sini ada tidak ada standar perilaku dalam bekerja kelompok, misalnya itu ribut, bercakap-cakap, pergi ke sana sini dan sebagainya. Yang ketiga itu ada reaksi negatif terhadap kelompok, misalnya bermusuhan atau membuat grup kayak gitu ya, merendahkan kelompok lainnya. Selanjutnya ada kelas mentoleransi, di mana keliruan-keliruan temannya ialah menerima dan mendorong perilaku siswa yang keliru. Selanjutnya itu masalah yang ditimbulkan mudah mereaksikan negatif atau terganggunya, yaitu misalnya didatangi oleh monitor atau tamu-tamu. Nah, jadi itu siswa pun terganggu ya dalam proses belajarnya. Yang keenam yaitu masalah yang ditimbulkan itu moral rendah, di mana permusuhan dan agresif dalam lembaga dengan alat-alatnya kurang gitu ya, kekurangan uang dan sebagainya. Jadi kurang, jadi masalahnya timbul di dalam kelas. Nah, yang ketujuh itu eh, tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah. Oke, kegiatan interaksi edukatif dengan pendekatan kelompok mengendaki aspek berbeda individu. Nah, dengan begitu maka anak didik yang minus dapat melihat kehidupan kuis dengan cukup baik. Penataan yang mengalami gangguan pendengaran di depan akan memprodasi untuk anak disampaikan guru. Oke, nah mungkin eh, cukup sekian ya. Saya kembalikan kepada Sulis. Oke, baik. Mungkin cukup sekian pembahasan dan pemaparan materi tentang pengelolaan kelas pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.